Jadi apabila memang dokter belum menyatakan sembuh, itu masih ada pengobatan dan perawatan, itu masih di-cover oleh BPJS. Dan pada saat tidak bisa melakukan aktivitas, ibaratnya nggak bisa golek duit gitu ya Pak, itu gajinya akan dibayarkan oleh BPJS sampai dengan dokter menyatakan sembuh. Itu akan dibayarkan oleh BPJS. Jadi misalnya ada yang terkena resiko kok dilalahnya dia dioperasi dengan pasang pen misalnya. Sekian lama dia tidak bisa bekerja karena apa dia harus menjalani perawatan. Nah, selama tidak bekerja itu gajinya kan dibayar oleh BPJS. BPJS mengcover sampai sampai gaji. Sampai gaji. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat praktisi pendingin Indonesia, hari ini kita berada di Kampung Mataraman. Kampung Mataraman. Kampung Mataraman di daerah istimewa Yogyakarta. Banyak diskusi yang bermanfaat untuk kita semua tentang pentingnya BPJS Ketenagakerjaan. Ngapunten, silakan diperkenalkan Bu. Saya dengan Sisilia dan Mbak Retno di sini. Kami dari kantor BPJS Ketenagakerjaan, di mana dalam hal ini kami diundang oleh PT RTU untuk menjelaskan tentang manfaat apa sih BPJS Ketenagakerjaan untuk anggota PT RTU. Kita praktisi pendingin, kegiatan sehari-hari itu ya lapangan, medan pekerjaan itu yang tidak mudah. Kita menggunakan alat bantu seperti tangga, kita berteman baik dengan namanya setrum-menyetrum. Safety pasti. Betul. PT RTU mengedepankan tentang keselamatan, tidak hanya mencari uang dan mengumpulkan untuk kebutuhan, tetapi yang kita tekankan kepada diri sendiri dan teman-teman adalah tentang keselamatan dalam bekerja, juga kesehatan pastinya. Untuk teman-teman yang belum paham tentang BPJS Ketenagakerjaan, bisa disampaikan BPJS Ketenagakerjaan itu apa sih Bu? Ya, jadi untuk orang awam mungkin belum terlalu banyak bisa membedakan apa sih sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kalau kami BPJS Ketenagakerjaan itu kami memberikan proteksi atau perlindungan terhadap orang untuk melakukan aktivitas, baik itu sebagai ibu rumah tangga sekalipun atau sebagai pekerja atau sebagai pengusaha. Itu kami memberikan perlindungan ketika terjadi resiko apabila kecelakaan kerja. Yang dimaksud dengan kecelakaan kerja itu adalah kecelakaan atau resiko kecelakaan yang terjadi ketika satu, berangkat bekerja, kedua, selama melakukan pekerjaan, dan ketiga, pada saat pulang bekerja. Bukan hanya itu yang kami cover, apabila terjadi resiko sampai dengan meninggal dunia, itu kami memberikan santunan kepada ahli waris yang notabene di sini istri dan anak, kemudian memberikan manfaat juga beasiswa apabila yang terjadi resiko meninggal itu meninggalkan 2 orang anak atau lebih. Kami mengcovernya 2 anak itu mendapatkan beasiswa sampai dengan kuliah. Dan juga ada satu program manfaat lagi, yaitu jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu adalah semacam tabungan yang akan ditabungkan setiap bulan ketika membayar iuran. Itu hasil dari tabungan dan dikembangkan sesuai dengan suku bunga Bank Indonesia, yang itu bisa diambil setiap saat apabila dirasa perlu dan mungkin jumlahnya sudah memang layak untuk diambil, itu bisa diambil. Nah, kami berbeda manfaat dengan BPJS Kesehatan. Kalau kami memproteksinya sebatas melakukan aktivitas pekerjaan terjadi risiko, itu kami memberikan proteksi atau perlindungan terhadap pelaku pekerja. Begitu. Proteksi atau perlindungan? Ya. Sebagai orang lapangan ini Bu, saya ini ya teknisi juga. Dan teman-teman kita, komunitas kita ya komunitas teknisi. Teknisi itu tidak pernah terlepas dari yang namanya K3. Kita masih dan sangat mengedepankan tentang K3, keselamatan dalam bekerja. Tetapi juga dalam pikiran kami, bapak-bapak sebagai teknisi mencari nafkah di luar Bu, ya ada pemikiran juga. Kita sih nggak ngerti jam apes atau tanggal apes, itu kan tidak tertera di dalam kalender. Iya, betul. Seandainya itu terjadi, maka dari BPJS Ketenagakerjaan itu sudah melindungi Bu, membiayai. Betul.
ya penting banget itu ya, sangat penting ya. Iya. Jadi buat teman-teman praktisi pendingin PT RTU Indonesia dan untuk semua sahabat-sahabat kita pekerja lapangan, BPJS Ketenagakerjaan itu penting. Nah, caranya payung pelindung untuk kita kaum bapak-bapak dan teknisi yang ada di lapangan, karena nyuwun sewu guyon-guyonan nggih, jam apes atau tanggal apes itu tidak tertera di dalam kalender. Kami juga memberikan jaminan apabila terjadi risiko itu pengobatan dan perawatan sampai dengan sembuh. Jadi Pengobatan, perawatan sampai dengan menyatakan sembuh. Iya. Oh, gitu. Sampai dengan sembuh. Jadi apabila memang dokter belum menyatakan sembuh, itu masih ada pengobatan dan perawatan, itu masih di-cover oleh BPJS. Dan pada saat tidak bisa melakukan aktivitas, ibaratnya nggak bisa golek duit gitu ya Pak, itu gajinya akan dibayarkan oleh BPJS sampai dengan dokter menyatakan sembuh. Itu akan dibayarkan oleh BPJS. Jadi misalnya ada yang terkena resiko kok dilalahnya dia dioperasi dengan pasang pen misalnya. Nah, sekian lama dia tidak bisa bekerja karena apa, dia harus menjalani perawatan. Nah, selama tidak bekerja itu gajinya akan dibayar oleh BPJS. BPJS mengcover sampai gaji. Iya, sampai gaji. Jadi penghasilan yang beliau itu tidak bisa bekerja. Iya. Dan penghasilannya masih diberikan, hak-haknya diberikan semua. Iya, selama 6 bulan pertama itu kami berikan gaji 100%. Selama 6 bulan kedua juga kami masih berikan gaji 100% juga. Itu berhenti apabila yang bersangkutan sudah bekerja, sudah dinyatakan sembuh atau meninggal. Itu baru santunan, sementara tidak mampu bekerja itu baru henti atau stop. Gitu. Sebegitu pentingnya BPJS Ketenagakerjaan untuk kita semua. Ngapunten, kita diskusi atau podcastan ini berarti di daerah istimewa Yogyakarta, Kampung Mataraman, Bantul. Bisa menghubungi atau bisa mendaftar, bisa mengakses BPJS Ketenagakerjaan itu di mana? Iya. Kami ada di kantor BPJS, itu kami ada di Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Solo, di sampingnya Expire, atau BPJS juga punya petugas lapangan seperti kami, saya dan Mbak Retno itu kan kami terhimpun dalam perisai BPJS Ketenagakerjaan, dan yang mana itu kami tadi sudah memberikan penjelasan dan nomor kami sudah saya share. Bu, boleh. Maaf, Ibu tadi bilang share nomor Pak. Ini di apa siaran langsung kita, diskusi kita Ibu belum share loh. Oh. Itu harus share nomor Ibu di sini. Ya Pak, baik. Untuk kami di perisai BPJS Ketenagakerjaan bisa menghubungi saya dengan Cecilia ada di 0877 3953 7000. Itu WA anytime, handphone saya on 24 jam. Monggo yang mau bertanya tentang nanti ada di sini, tampilkan di sini, boleh. Sing angka dan hurufnya itu berjalan sendiri. Ya, nanti boleh menghubungi saya apabila ingin bertanya atau kepo nih, apa sih sebenarnya, bagaimana sih BPJS Ketenagakerjaan, perlindungannya sejauh mana dan bagaimana. Boleh WA saya, menghubungi saya, boleh, atau mungkin datang ke kantor BPJS langsung juga boleh. Tapi nanti kalau kantor BPJS langsung mungkin diterima oleh customer service ya Pak. Jadi mungkin ada antriannya. Tapi kalau saya langsung saya boleh untuk kalau teman-teman yang suka berantri-antri monggo ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Kalau untuk yang ingin jalur tol langsung hubungi beliau. Kan begitu tuh Bu? Iya. Ini manfaat, cerita manfaat ini insya Allah tidak hanya untuk teman-teman yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya tidak, tetapi untuk teman-teman para praktisi pendingin yang ada di Indonesia Raya. Betul. Semoga teman-teman bisa ambil positifnya dari diskusi kita dan semoga juga apa yang kita sampaikan ini insya Allah bermanfaat. Tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi kami sampaikan di sini sebagai orang lapangan yang kita berkecimpung bergelut dengan dunia ondo, tangga naik turun ondo, lantai 1, lantai 2, lantai 3, masih berteman baik dengan setrum-nyetrum, kita menggunakan taspen. Dan nyun sewu, si Bismillah tidak minta-minta ya, tapi ya yang ngapunten harus saya sampaikan di sini, jika tanggal apes itu tidak tertera di dalam kalender, maka dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan itu sudah sangat membantu, memayungi kita, memproteksi, dan ya nggak cuma kita, tetapi keluarga kita gitu. Betul. Nyun sewu ini nggak bisa panjang kali lebar kali tinggi dikarenakan nyun sewu nggih, beliau ini sangat sibuk. Hari ini akan masih mau menyampaikan kabar baik, kabar bahagia tentang BPJS Ketenagakerjaan. Di sini saya sampaikan semoga bermanfaat. Masih bersama Paman Iput
Ketua DPD Yogyakarta, dengan Ibu Cecilia juga dari BPJS Ketenagakerjaan, dan Ibu Retno dari BPJS Ketenagakerjaan. Ambil sisi positifnya dan mohon jika ada unfaedahnya abaikan saja. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bermanfaat. Salam PTRT Indonesia, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.